Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi fariidatis shiyam wa ja'alaha tuhratan minadh dhunubi wal atham wa sihhatan lil 'uquli wal ajsam ba'da an akramana bi ni'matil islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita disampaikan oleh Allah pada Ramadan kali ini tahun 1445 Hijriah, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan yang merupakan hari di mana di dalam 10 terakhir bulan Ramadan ini kita harus lebih mengoptimalkan dan lebih memaksimalkan dan meningkatkan ibadah kita, amal baik kita di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah Lailatul Qadar, berkaitan dengan Lailatul Qadar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini atau surah ini, surah Al-Qadar, ada munasabahnya. Dalam ilmu Al-Quran kan ada istilah munasabat. Ada munasabatus suwar atau munasabatus surah bis surah, ada munasabatul ayah bil ayah. Nah, di sini surah Al-Qadar ada munasabahnya, yaitu munasabah antara surah Al-Qadar dengan surah yang sebelumnya, surah Al-Alaq. Yang mana di surah sebelumnya, surah Al-Alaq, Allah memerintahkan nabinya untuk membaca Al-Quran dengan menyebut nama Tuhannya, Alladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian di surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, awal mula turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW pertama kali. Itu dalam surah Al-Qadar. Inilah ada keserasian antara surah Al-Qadar dengan surah Al-Alaq sebelumnya. Seperti halnya juga munasabah antara surah dengan surah yang lain, itu dalam surah Al-Alaq. Surah Al-Waqi'ah dengan surah Al-Hadid. Kalau surah Al-Waqi'ah ditutup dengan tasbih, fasabbih bismi rabbikal azim. Surah Al-Hadid
didahului atau dimulai dengan tasbih juga. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itulah sekilas tentang munasabah atau keserasian antara surah Al-Qadar dengan surah yang sebelumnya, yaitu surah Al-Alaq. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu surah ini atau ayat di dalam surah Al-Qadar ini ada asbabun nuzulnya. Dan ada beberapa riwayat terkait dengan asbabun nuzul tersebut. Salah satunya adalah Rasulullah SAW suatu saat bercerita kepada sahabatnya tentang umat terdahulu, yaitu umat Bani Israel, yang mana orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tersebut siang beribadah, berjihad, malam sholat, beribadah kepada Allah dengan melaksanakan qiyamul lail sampai terbit fajar. Siang beribadah, berjihad mulai dari pagi sampai sore selama 80 tahun. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa pada suatu saat Rasulullah SAW bercerita tentang 4 orang laki-laki dari umat terdahulu, itu Bani Israel. Salah satunya adalah Yusha' bin Nun. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sekedip mata. Kemudian turunlah malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, "Kamu dan umatmu kagum, wahai Muhammad, dengan orang yang kamu sebutkan tadi. Kamu salut." Karena memang Rasulullah SAW sangat mengagumi orang tersebut. Dan bahkan Rasulullah dalam satu riwayat yang lain, yatamanna, mengharap kepada Allah, "Ya Rabb, ja'alta ummati aqsar a'maran wa aqall a'malan." Ya Rabb, wahai Tuhanku, Engkau menciptakan umatku, umur umatku yang paling pendek. Engkau menjadikan umur umatku adalah umur yang paling pendek, dan menjadikan umatku adalah amal yang paling pendek. Artinya amalnya itu paling pendek. Kemudian tidak lama malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, Allah telah menurunkan wahyu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inilah Muhammad lebih afdal, lebih utama daripada yang kamu sebut tadi. Artinya beribadah, ketepatan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Ibnu Katsir menulis dalam kitabnya, kitab tafsirnya, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Artinya apa? Jika kita beribadah
apapun itu bentuknya, baca Al-Quran, sholat, zikir, tafakkur, berfikir. Ini jangan diremehkan, berfikir atau tafakkur fi khalqillah, berfikir atas ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi, atau memikirkan ciptaan langit dan bumi, ini jangan diremehkan, jangan dianggap sesuatu yang tidak bernilai ibadah. Ini sangat bernilai ibadah, bahkan merupakan syariat Islam. Jadi banyak sekali ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kita untuk berfikir. Salah satunya adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka berfikir atau memikirkan ciptaan langit dan bumi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar satu malam saja, satu kali saja. Ini sama halnya kita beribadah 83 tahun 4 bulan, bahkan lebih baik daripada itu. Kita misalnya baca Al-Quran dan kebetulan pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar, katakanlah 1 juz. 1 juz itu saya rasa lebih dari 1000 huruf. Insyaallah lebih dari 1000 huruf. Dan 1 huruf ini kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan itu sama halnya dengan 10 kebaikan, artinya dilipat gandakan menjadi 10. Kata Rasulullah, ana la aqulu alif lam mim harfan walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Artinya alif lam mim itu ada 3 huruf, berarti 30, bernilai 30 kebaikan. Ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud mendapatkan pahala 10 dari 1 huruf Al-Quran itu kalau membacanya tidak punya wudhu, lagi hadas kecil. Lain kali kalau nanti membacanya punya wudhu, bisa menjadi 70 kali lipat, menjadi 70. Atau bahkan bisa menjadi 700. Apalagi kalau membaca Al-Quran di dalam sholat, jauh lebih besar lagi pahalanya. Nah, jika ini kebetulan kita baca Al-Quran 1 juz pada malam Lailatul Qadar, coba berapa pahala kita yang kita dapatkan. Mungkin yang ahli matematika bisa menghitungnya. 1 tahun itu 365 hari ya. Dikali berapa? 83 tahun. Dikali 80. Berapa itu? Berapa hari itu? Kemudian 1 huruf katakanlah mendapatkan 70. 70 dikali 365.
dikali lagi 83 itu tahun itu berapa itu? Subhanallah. Inilah keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, setiap apa yang berhubungan dengan Al-Quran, setiap sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka sesuatu tersebut akan menjadi mulia, menjadi yang terbaik, lebih utama daripada yang lainnya. Contoh, Malaikat Jibril adalah pelantara turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui pelantara Malaikat Jibril, sehingga Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling utama, yang lebih utama daripada malaikat-malaikat yang lain. Buktinya banyak. Salah satunya yang ada di dalam surah Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun, semua malaikat turun pada malam Lailatul Qadar, termasuk warruh dan malaikat Jibril. Di situ zikrul khas ba'dal 'am, penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Itu ada keistimewaan, ada kelebihan tersendiri bagi yang khas. Malaikat itu umum, jadi malaikat Jibril itu khas. Nah, malaikat Jibril termasuk malaikat, tapi masih disebutkan setelah penyebutan malaikat. Ini berarti malaikat Jibril ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Dan juga Nabi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad adalah nabi yang paling afdal, yang paling utama, yang paling mulia daripada nabi-nabi yang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, merupakan makhluk yang paling dicintai dan paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Buktinya ketika kita melakukan salat, ketika sampai tahiyat akhir atau tasyahud, apa yang kita baca? Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj ke Sidratil Muntaha, berhadapan langsung bertemu dengan Allah, siapa yang mengirim salam duluan? Bukan Nabi Muhammad, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini menunjukkan atas kecintaan dan kesayangan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad, wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini Nabi Muhammad masih ingat kepada kita. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ibad, kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk umat-umatnya sebagai pedoman hidup. Apa yang terjadi? Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling baik. Digambarkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Khair ummah, paling baiknya umat, lebih baik daripada umat-umat terdahulu. Bahkan sama-sama umat Rasulullah SAW ada yang lebih baik lagi. Siapa? Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini lagi-lagi berhubungan dengan Al-Quran. Juga Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan merupakan sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan.
lebih utama, lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Sampai bulan Dzulhijjah masih lebih utama bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT pada malam Lailatul Qadar, sehingga malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada malam-malam yang lain. Sampai pada malam Jumat lebih utama, masih lebih utama malam Lailatul Qadar. Betul, malam Jumat itu paling utama, paling afdalnya malam. Itu yang dimaksud dalam satu pekan. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu paling afdal, malam paling afdal itu malam Jumat. Tapi secara umum dalam satu tahun, malam yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling baik itu adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Di dalamnya karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian juga Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya di dua tempat, Makkah dan Madinah. Sehingga apa yang terjadi? Dua tempat ini merupakan tempat yang paling mulia. Bahkan dikatakan dengan dua kota suci, Makkah dan Madinah. Sehingga nanti Dajjal tidak bisa singgah kedua tempat ini. Hanya dua tempat ini yang tidak bisa disinggahi Dajjal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu, ya Muhammad, tentunya Nabi Muhammad, apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semua, khususnya di bulan Ramadan kali ini, bertemu dan meraih tamu agung ini, yaitu Lailatul Qadar. Kalau kita bicara masalah Lailatul Qadar, di situ ada tanda-tandanya. Di situ yaitu yang dikatakan dalam kitab-kitab itu alamatuha atau alamatuha, tanda-tandanya. Di situ juga ada ta'yinuha, penentuan waktunya. Kalau bicara masalah ta'yin, penentuan waktu atau malam Lailatul Qadar itu, ini banyak sekali perbedaan pendapat antara ulama, baik itu ulama ahli tafsir ataupun ulama ahli fikih. Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, syarah kitab Sahih Al-Bukhari, beliau berkata terkait dengan ta'yin, penentuan malam Lailatul Qadar ini sampai ada 40 perbedaan pendapat ulama. Bayangkan, 40 perbedaan pendapat ulama. Wa urajjihu, kata Imam Ibnu Hajar, dan saya mentarjih, mengunggulkan dari sekian banyak pendapat itu, yaitu Lailatul Qadar jatuh pada malam 10 terakhir bulan Ramadan, dan di malam yang ganjil-ganjil, dan juga berpindah-pindah. Wa tantaqilu, artinya berpindah-pindah itu tidak hanya pada satu tanggal 27 misalnya, setiap tahun tanggal 27, tidak. Pindah-pindah, bisa 27, 25, 29, 23 atau 21.
Dan saya sangat sepakat dan sangat setuju, dan saya lebih cenderung dan bahkan lebih yakin dengan pendapatnya Ibnu Hajar tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau kita hanya berpedoman kepada salah satu ijtihad ulama, karena ini ada memang yang mengatakan salah satu ulama, bahkan kata Ibnu Hajar itu sampai 40 ya. Salah satunya ada ulama yang mengatakan jatuhnya malam Lailatul Qadar ini sesuai dengan awal permulaan hari bulan Ramadan. Artinya sesuai dengan hari apa permulaan bulan Ramadan itu. Kalau hari Senin misalnya 1 Ramadannya, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal ini. Kalau hari Rabu, hari Selasa misalnya, awal bulan Ramadan, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal itu misalnya. Ada yang seperti itu. Tapi itu ingat, itu hanya ijtihad ulama. Yang mana ijtihad itu bisa salah, bisa benar. Bisa salah, bisa benar. Kalau salah, mujtahid itu mendapatkan 1 pahala, kalau benar mendapatkan 2 pahala. Silahkan kalau mau percaya dengan salah satu ijtihad ulama, silahkan, tapi jangan sampai fanatik. Karena kalau fanatik ini cenderung nanti mudah menyalahkan orang lain dan mudah membenarkan diri kita sendiri. Percaya boleh, tapi jangan fanatik. Jadi menurut saya ahsan wa afdal, supaya kita bisa meraih tamu agung yaitu Lailatul Qadar, tips yang ampuh dan tangguh, carilah Lailatul Qadar mulai dari tanggal 21, bahkan ihtiyatan kita lebih hati-hati mulai dari tanggal 20, karena bisa jadi yang tanggal muruk kita tanggal 20 itu ternyata itu dah tanggal 21. Karena ini berdasarkan dzan ya, dugaan. Sama halnya seperti itu penentuan awal bulan puasa itu. Jadi kita cari malam Lailatul Qadar itu mulai dari tanggal 21 sampai selesai bulan Ramadan. Insya Allah kalau kita pakai tips yang ini akan ketemu, salah satu malam itu kita akan ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita hanya yakin dengan satu ijtihad ulama, katakanlah Lailatul Qadar pada tahun ini Ramadan 1445 ini jatuh pada tanggal 25. Ya udah. Bisa jadi kita memaksimalkan, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita hanya tanggal 25. Iya kalau benar tanggal 25 Lailatul Qadarnya. Kalau salah, hangus gitu. Maka dari itu lebih aman kita mencari Lailatul Qadar itu selama 10 terakhir bulan Ramadan. Baik itu dari tanggal 21 atau tanggal 20 sampai selesai. Seperti ini sudah dilakukan, sudah menjadi kebiasaan kultur saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah. Jadi selama 10 terakhir bulan Ramadan itu mereka berbondong-bondong datang ke masjid, iktikaf di masjid. Fokus betul-betul, fokus konsentrasi beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik perempuan maupun laki-laki sama. Jadi memang rata-rata semua masjid itu menampung mu'takifin. Sangat jarang, bahkan bisa dikatakan tidak ada masjid yang tidak menampung mu'takifin. Karena memang disiapkan, ada penelitiannya, jadi makan sahur dan buka puasa di sana, di masjid itu. Dan saya
Alhamdulillah selama ada di sana kurang lebih 6 tahun, 7 tahun. Tuh, tapi setelah pulang ke Indonesia sudah kurang lebih 10 tahun, ya, tidak lagi. Selama 10 terakhir belum sempat lagi untuk melaksanakan iktikaf di 10 terakhir. Ya karena banyak faktor seperti itu ya. Tapi ya kita untuk mendapatkan keutamaan bulan Lailatul Qadar itu ya bukan hanya dengan cara iktikaf cuma. Ya. Kata Syekh Profesor Wahb Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir itu disebutkan supaya sempurna ibadah kita ya di 10 terakhir bulan Ramadan ini, dan terutama ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dijam'ah ibadah kita. Maksudnya dijam'ah itu ya dikumpulkan semua macam jenis macam ibadah kita, mulai dari sholat, kita lakukan sholat yang sunnah-sunnah maksudnya ya. Kalau yang wajib sudah barang pasti itu sholat qiyamul lail, baca Al-Quran tilawah ya, tilawah Al-Quran, kemudian mentadabburi Al-Quran, berzikir, bersedekah, berdoa, dan juga tadi bertafakkur atau berfikir atas penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini pembahasan kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.